Perkenalkan, saya Miftahul Rohmah dan teman saya Binti Latifah. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan sedikit tentang kecerdasan sibernetik. Langsung saja yang pertama yaitu terkait dengan pengertian teori sibernetik. Sibernetik di sini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, gubernur ataupun pemerintah. Kemudian istilah sibernetik ini sebenarnya sudah digunakan oleh Nobel winner sejak tahun 1945. Kemudian di sini Ridwan Abdullah Sani itu juga berpendapat bahwasanya teori ini atau teori sibernetik itu merupakan teori yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Nah, kemudian teori sibernetik ini sebenarnya hampir sama dengan teori kognitif, yaitu sama-sama mengutamakan proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Nah, perbedaannya di sini yaitu kalau teori sibernetik itu teori sibernetik ini bahwa proses belajar itu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya teori sibernetik yaitu teori belajar yang lebih mengutamakan pada sistem informasi. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh teori sibernetik. Kami di sini mengambil dua tokoh teori sibernetik. Yang pertama yaitu Landa, yang kedua yaitu Paz dan Scott. Langsung saja yang pertama yaitu tokoh Landa. Jadi di sini Landa itu membagi proses berpikir itu ada dua. Yang pertama yaitu proses berpikir secara algoritmik, yang kedua proses berpikir secara heuristik. Nah, proses berpikir yang secara algoritmik di sini yaitu proses berpikirnya itu secara sistematis atau menuju ke satu tujuan saja. Contohnya ketika kita akan menjalankan mesin mobil seperti itu. Kemudian yang proses berpikir secara heuristik itu proses berpikirnya itu secara divergen atau bisa dapat menuju ke beberapa tujuan sekaligus. Seperti itu. Contohnya menggunakan metode problem solving. Jadi di sini siswa itu diminta untuk menganalisis suatu permasalahan beserta dengan mencari bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian lanjut tokoh yang kedua yaitu Paz dan Scott. Jadi di sini Paz dan Scott itu membagi tipe peserta didik itu ada dua. Yang pertama yaitu tipe Wallis, kemudian yang kedua yaitu tipe serial. Jadi tipe Wallis di sini yaitu tipe yang menyeluruh atau cara berpikirnya itu cenderung dari umum ke khusus. Contohnya ketika kita melihat sebuah lukisan. Nah, ketika kita melihat sebuah lukisan itu yang pertama kali kita lihat itu bagaimana lukisan secara keseluruhan, bukan bagaimana detail-detail lukisan tersebut. Nah, lanjut ke tipe peserta didik yang kedua yaitu tipe serial. Jadi tipe serial di sini itu tipe ini cenderung berpikir secara algoritmik atau secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi dan aplikasi teori sibernetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Binti Latifah. Ini saya akan melanjutkan materi tentang teori belajar sibernetik. Yang kedua yaitu aplikasi dan implementasi teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu aplikasi teori belajar sibernetik. Model pembelajaran sibernetik sering disinonimkan dengan feedback atau umpan balik. Dalam konteks pembelajaran, umpan balik sangatlah penting, artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Dengan adanya umpan balik dari siswa, guru akan mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan pada kesulitan siswa dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu adapun implikasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Suciati dan Prasetyo Irawan. Untuk langkah-langkahnya ada 6, yaitu yang pertama menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran,
Yang keempat, menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan sistem informasi. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi. Yang keenam, mengkaji materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Itu tadi penjelasan dari aplikasi teori sibernetik. Selanjutnya yang kedua yaitu implementasi teori sibernetik. Dalam implementasinya, teori sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh, yaitu salah satunya Kigne. Menurut teori Kigne, hasil pembelajaran merupakan dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri atas beberapa hal, yaitu kecakapan intelektual. Apa sih kecakapan intelektual? Kecakapan intelektual merupakan kecakapan individu dalam melakukan interaksi di dalam lingkungannya. Untuk yang kedua, informasi verbal. Informasi verbal merupakan hasil pembelajaran berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk yang ketiga, strategi kognitif. Yang keempat, sikap. Yang kelima, keterampilan motorik. Untuk mempersingkat waktu, yang ketiga yaitu keterkaitan teori sibernetik dalam proses pembelajaran PAI. Langsung saja, pembahasan terkait dengan implikasi dari teori belajar sibernetik dalam pembelajaran PAI sangatlah menarik, di mana seorang guru PAI dapat mentransfer ilmu dan informasi kepada siswa dengan matang sehingga menjadikan siswa nyaman dalam belajar PAI serta mudah memahami materi-materi pembelajaran PAI serta mampu mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang lebih dicapai. Itu salah satu kelebihan dari teori sibernetik. Untuk yang terakhir yaitu kelemahannya. Kelemahan dari teori sibernetik yaitu teori ini sering dikritik karena secara tidak langsung lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses pembelajarannya, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ya, itu tadi materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.